Amma ba'd, ikhwani a'azzakumullahu jami'an, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang zikir pagi dan petang, dari kitab yang sama, yaitu Sahih Al-Adab Al-Islamiyah karangan Syekh Wahid bin Abdus Salam Bali. Dalam kitabnya beliau menyebutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan adab-adab berzikir. Beliau menyebutkan di antara adab berzikir adalah istihbab dzikrillah fis shabahi wal masa. Disunahkan untuk berzikir kepada Allah ya, ketika pagi dan petang. Ya. Ada beberapa hadis ya. Dan beliau di sini hanya menyebutkan 5 hadis ya. Namun itu sudah mencukupi insyaallah taala. Beliau menyebutkan hadis yang pertama An Shaddad bin Aus an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersumber dari sahabat Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayyidul istighfar, lafaz istighfar yang paling agung ya, adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi aw abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Jadi itu lafaz sayyidul istighfar atau lafaz istighfar yang paling agung ya. Kemudian beliau mengatakan, idza qala hina yumsi, apabila seseorang mengatakan ya zikir tersebut, mengucapkan zikir tersebut ketika di sore hari ya, famata dakhalal jannah, lalu kemudian qadarullah beliau dia meninggal, maka dia akan masuk surga ya. Au kana min ahlil jannah, atau dia akan menjadi penghuni surga. Ini syak minar rawi. Wa idza qala hina yusbih famata min yaumihi mithlahu ya. Dan apabila dia mengucapkan lafaz tadi ketika di pagi hari lalu dia meninggal, maka dia mithlahu, yaitu min ahlil jannah, maka dia akan termasuk penghuni surga, atau dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Nah, itu adalah hadis pertama yang disebutkan oleh Syekh tentang di antara zikir pagi dan petang. Yang disebutkan pertama kali adalah sayyidul istighfar ya. Jadi kalau kita istighfar, minta ampun kepada Allah, lafaz yang paling agung adalah lafaz ini ya. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan ya, tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya engkau. Khalaqtani wa ana abduka, ya, engkau telah menciptakanku dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu ya, dan aku akan senantiasa menetapi janjiku kepadamu semampuku. Abu ulaka bi ni'matika alayya, saya mengakui ya semua nikmat-nikmatku atasku. Wa abu laka bidambi, dan saya juga mengakui dosa-dosaku. Faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta ya. Semua kata-kata tadi adalah tawassul ya. Dia meyakini, menetapkan tauhid kepada Allah, meyakini nikmatnya, mengakui dosanya. Kemudian setelah itu baru faghfirli, ampunilah aku, fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali hanya engkau ya Allah. Nah, itu makna hadis secara umum. Hadis ini bersumber dari sahabat Shaddad ibn Aus ibn Thabit al-Ansari
kunyahnya Abu Ya'la, sahabiyun, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mata di Syam qabla sittin au ba'daha. Beliau wafat di kota Syam pada tahun 60-an. Ya, sebelum 60-an atau setelah 60-an Hijriyah. Radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini Rasulullah SAW ya memberikan kabar kepada kita bahwasanya istighfar itu memiliki lafaz-lafaz yang bervariasi. Ya. Dan sebagiannya lebih utama daripada sebagian yang lain. Di antaranya ini, ya. Di antara lafaz yang paling utama, yang paling agung, ya, ketika kita ingin beristighfar kepada Allah, berdoa minta ampun kepada Allah, adalah lafaz ini. Yaitu lafaz Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Ini adalah lafaz istighfar yang paling agung atau yang biasa disebut dengan sayyidul istighfar. Mengapa bisa dikatakan lafaz ini adalah sayyidul istighfar? Ya, tadi sudah saya singgung ya. Yang pertama kenapa? Karena yukirrul abdu lillahi bitauhid awalan. Karena dia bertawassul ketika hendak minta ampun, tawassul dulu. Ya, dengan menetapkan, meyakini, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta. Ya, Allahumma anta rabbi, tauhid rububiyah. La ilaha illa anta, tauhid uluhiyah. Khalaqtani wa ana abduka ila akhirih. Nah, kemudian wa annahu ala ma ahada Allah subhanahu alaihi minal imani bihi wa ta'ati lahu bihasabi istita'atihi. Kemudian dia juga mengakui bahwasannya akan senantiasa menetapi perjanjiannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, ya. Menetapi keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bihasabi istita'atihi. Ya, semampunya. Setelah menetapkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menetapi janjinya untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan. Ya, kenapa sesuai kemampuan? Karena bagaimanapun ya, seseorang itu tidak mungkin mampu melaksanakan semua perintah Allah ya secara sempurna. Ya, kita menunaikan, tapi apakah sempurna? Apakah sempurna? Tidak mungkin bisa sempurna. Ya, pasti ada kekurangan karena itu bihasabi istita'atihi. Nah, kemudian setelah itu baru apa? Ba'da hadza tawassul yad'u rabbahu an yaghfir lahu bi ayyastura dzunubahu. Ya, setelah bertawasul dengan menyebutkan pengakuan dengan tauhid, ya, menetapi perjanjian ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, kemudian mengakui nikmat-nikmatnya, mengakui dosa-dosanya, setelah itu baru berdoa. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, ahbara annaha min adhkaris shabahi wal lail, bahwasanya ini termasuk zikir pagi dan petang. Ya, faman qalaha biyaqinin wa imanin, ya, barang siapa yang mengucapkan lafaz ini dengan iman dan yakin, ya, ma baina tulu'i syamsi ila zawaliha, mengucapkannya ketika, ya, mulai dari terbit matahari sampai zawal, yaitu ketika pagi, ya, wa huwa waqtun nahar fama tadakhalal jannah, kemudian dia meninggal maka dia akan masuk surga. Ya. Wa man qalaha lailan, sebaliknya barang siapa yang mengatakannya di sore hari, di malam hari, ya, dari min ghurubis syamsi ila tulu'il fajr, dari tenggelamnya matahari sampai terbit fajar, fama taqabala yusbiha dakhalal jannah. Ya. Lalu dia meninggal sebelum waktu subuh, ya, sore hari membaca zikir ini, kemudian sebelum subuh meninggal qadarullah, maka dia akan masuk
surga. Ini keutamaan ya mengucapkan zikir ini ya, dijamin oleh Rasulullah SAW dengan surga. Tentunya jika biyaqinin wa iman ya, kalau kita mengucapkannya dengan yakin, percaya dengan makna-makna yang terkandung dalam zikir tadi ya, ketika mengucapkan bertawasul kepada Allah tulus ya, iman, jujur dalam hatinya ketika mengucapkan lafaz tersebut ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Saya berjanji akan menetapi, saya berjanji akan menunaikan janjiku kepadamu semampuku. Saya berjanji akan senantiasa taat ya semampuku ya. Abu laka bi ni'matika alayya ya, saakui semua nikmat-nikmatku atasku, wa abu laka bi dzambi, dan saakui dosa-dosaku selama ini, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, jadi ketika kita mengucapkan zikir ini dengan yakin, dengan tulus, dengan ikhlas, dengan jujur ya, insyaallah ya, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, ketika kita mengucapkannya di waktu pagi, kemudian sore hari kita meninggal, kita akan min ahli al jannah. Kalau kita ucapkan di sore hari, kemudian kita meninggal di pagi hari, insyaallah min ahli al jannah ya. Karena itu usahakan kita menghafal zikir ini ya, menghafal zikir ini. Ketika kita mohon ampun kepada Allah, maka kita ucapkan zikir ini ya. Ini adalah sayyidul istighfar, nggak ada yang lebih agung dari ini ya, karena ini adalah istighfar yang paling agung sampai disebut dengan sayyidul istighfar. Dari hadis ini bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, siyagul istighfar tahtalifu wa ba'duha afdal min ba'din ya. Jadi lafaz istighfar itu sangat bervariasi, banyak sekali lafaz-lafaz istighfar ya, astagfirullahaladzim. Nah, ini yang paling agung ya. Sebagian lafaz itu lebih utama daripada yang lain, dan yang paling agung adalah lafaz ini ya. Yang paling afdal adalah lafaz ini, karena ini adalah sayyidul istighfar. Rasulullah SAW mengatakannya, menamainya adalah sayyidul istighfar. Kemudian yang kedua, yang bagi lil abdi ayyahriso ala du'a illah bihadzal du'a ya, hendaknya seorang hamba itu ya al-hirs ala hadzal du'a ya, bersemangat agar mengucapkan doa ini ketika pagi dan petang, terlebih lagi ketika pagi dan petang ya. Karena itu usahakan supaya kita tidak lupa zikir pagi dan petang, usahakan setelah sholat asar itu langsung ya, setelah sholat asar zikir sholat, kemudian langsung berzikir pagi dan petang ya. Minimalnya satu doa ini ya, minimalnya satu doa ini, karena ini adalah sayyidul istighfar ya, doa yang paling penting ini ya. Jadi ketika selesai subuh seperti ini misalnya, habis subuh langsung gak masalah ya, karena sudah tulu'ul fajar, karena sudah terbit ya fajar ya. Jadi setelah zikir sholat subuh ya, langsung setelah zikir sholat ditambah zikir pagi dan petang supaya tidak lupa. Karena kalau kita mengasih jeda ya, menjeda antara zikir setelah subuh misalnya, oh nanti jam 6 zikir pagi dan petang, kadang lupa. Tapi kalau kita sudah biasakan satu paket ya, setelah zikir sholat kemudian zikir pagi dan petang, insya Allah tidak akan pernah lupa ya. Jadi digabung, setelah zikir sholat langsung zikir pagi dan petang supaya tidak lupa ini. Jadi setelah subuh ketika pagi, dan setelah sholat asar ketika sore hari, digabung zikir sholat dengan zikir pagi dan petang supaya tidak terlewatkan ya, karena zikir pagi dan petang itu sangat penting ya, sebagaimana nanti akan disebutkan dalam hadis yang lain. Jadi itu hadis yang pertama yang disebutkan oleh penulis Syekh Wahid bin Abdus Salam Bali tentang zikir pagi dan petang. Wallahu ta'ala alam.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang kedua yang disebutkan oleh beliau juga adalah hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yusbih wa hina yumsi. Barang siapa yang mengatakan ketika pagi hari dan ketika sore hari, subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah, lafaz subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali. Ya, ketika pagi kita mengucapkan subhanallah wa bihamdihi ya, sebanyak 100 kali. Lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdal mimma ja'a bihi. Ya, tidak ada seorang pun yang datang pada hari kiamat membawa pahala yang lebih afdal daripada orang yang mengucapkan zikir tadi. Artinya pahalanya sangat besar. Ya, illa ahadun qala mithla ma qala, kecuali jika ada yang orang lain yang mengatakan hal yang sama, mengucapkan zikir yang sama, yaitu zikir subhanallah bihamdih au zada alaih, atau menambahnya. Ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, di sini bersumber dari Abu Hurairah, ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang sangat masyhur dengan kunyahnya Abu Hurairah, ya, terkenal dengan hafidzus sahabah, ya, hafidnya para sahabat, karena beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang terkenal dengan Abu Hurairah, namanya diperselisihkan oleh para ulama. Namun yang masyhur, yang terkenal adalah Abdurrahman ibn Sakhr, ya, wafat tahun 59 Hijriyah radhiyallahu anhu. Nah, itu dalam hadis ini Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya di antara zikir pagi dan petang adalah subhanallah wa bihamdihi. Ya, ketika pagi kita sebut subhanallah bihamdihi sebanyak 100 kali. Ya, begitu juga ketika sore hari kita sebut subhanallah bihamdihi sebanyak 100 kali. Oh, banyak sekali, 100 kali. Bagaimana itu? Nah, seperti tadi, yaitu kita gabung, kalau bisa gabung dengan zikir setelah sholat. Ya, gabung dengan zikir setelah sholat. 100 kali itu sangat sedikit. Ya, 100 kali itu sangat sedikit. Setelah sholat kita juga mengucapkan zikir 99, sebanyak 99. Alaihissalam. Bukan seperti itu. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Masing-masing 33 kali. Artinya 99. Tambah ini subhanallah bihamdi, ya, tidak akan memakan banyak waktu. Ya, sangat sedikit, ya, mi'ata marrah, ya, 100 kali subhanallah wa bihamdi. Jadi kita paketkan dengan zikir setelah sholat subuh, ya, zikir setelah sholat selesai, kita pindah zikir pagi dan petang, diantaranya dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdihi. Begitu juga ketika selesai sholat asar, ya. Nah, diceritakan dalam hadis yang lain, ya, bersumber dari sahabat Abu Hurairah juga, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi dalam sehari sebanyak 100 kali, huttat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Ini diantara keutamaannya. Ya, maka akan dihapus kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya, meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Ya, meskipun dosanya sebanyak buih di lautan, akan dihapus dosanya jika orang itu mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Nah, kalau kita mengucapkannya pagi dan petang, artinya kita mengucapkannya sebanyak 200 kali. Ya. Nah, dari hadis ini bisa kita ambil faedah. Yang pertama, hadzal ajr yahsulu liman qalaha fil yaum mutawaliyatan aw mutafarriqatan. Pahala yang besar yang disebutkan dalam hadis tadi bisa didapatkan oleh seseorang, ya, dengan mengucapkannya 100 kali. Mengucapkan
subhanallah bihamdi sebanyak 100 kali, mutawaliyatan au mutafarriqatan. Entah terus menerus berurutan maupun berselang, ya, berjeda, bertempo. Ya, artinya nggak langsung 100 tapi nggak langsung 100 sekali duduk misalnya. Itu maksudnya mutafarriqah, bertempo, berjeda. Ya, tetap mendapatkan pahala huttat khotoya, akan dihapus dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Yang penting adalah dia mengucapkannya sebanyak 100 kali, entah langsung dalam sekali duduk ataupun ada jedanya. Ya. Kemudian yang kedua, at-tasbih wa tanzihullah 'anil naqs. Ini apa sih maksudnya subhanallah itu? Subhan itu artinya apa? Artinya adalah tanzihullah 'anil naqs, maha suci Allah. Maha suci dari apa? Dari segala kekurangan, ya. Dari segala aib. Allah Subhanahu wa taala maha suci. Subhanallah wa bihamdihi. Maha suci Allah artinya maha suci dari segala aib. Maha suci dari segala kekurangan. Ya, ini mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walhamdu wa bihamdihi, alhamdu wasfuhu bil kamal ma'al mahabbati wat ta'zim. Mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kesempurnaan yang disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Jadi ini maknanya. Kita mensucikan Allah dan mengagungkan Allah, ya. Bahwasanya Allah maha suci dari kekurangan dan Allah maha sempurna, ya. Allah maha sempurna dan maha suci dari kekurangan. Itu maksudnya dari kata subhanallah wa bihamdihi. Kemudian faedah yang ketiga, al-murad fil hadis takfirus shaghairid dzunub, ya. Diampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Maksudnya adalah dosa-dosa kecil, ya. Kenapa? Ammal kabair fala budda laha min taubah. Karena dosa besar, ya, kita harus iringi dengan taubat. Kalau kita mau dosa-dosa besar kita diampuni, kita harus bertaubat. Ya, tidak cukup dengan amalan-amalan soleh, ya, harus dengan taubat. Ya, dan ada syarat-syaratnya. Jadi itu tentang hadis yang kedua secara umum, ya. Jadi di antara zikir pagi dan petang adalah dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali di pagi hari dan subhanallah wa bihamdihi 100 kali di sore hari. Dan supaya tidak lupa, ya, sekali lagi gabunglah dengan zikir setelah sholat. Ya, setelah sholat asar gabung zikir pagi dan petang. Setelah sholat subuh gabung zikir pagi dan petang supaya tidak terlewatkan. Kemudian yang ketiga, ya, yang disebutkan oleh beliau adalah hadis yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam idza amsa qala. Ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila di sore hari memasuki waktu sore, beliau mengatakan, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini lumayan panjang doanya. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhil lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzubika min syarri ma fi hadhil lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzubika minal kasali wasu'il kibari. Rabbi a'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabri. Nah, ini diantara zikir Nabi SAW ketika pagi dan petang. Ya, ketika sore maka mengucapkan amsayna wa amsa al mulku lillah. Nah, ketika pagi wa idza asbaha qala dzalika aidan. Ya, tapi dengan mengganti lafadz amsayna dengan lafadz asbahna wa asbahal mulku lillah, ya. Nah, jadi ini diantara zikir pagi dan petang yang ketiga, ya, yang biasanya diucapkan oleh Rasulullah SAW. Amsayna wa amsal mulku lillah.
kita memasuki waktu petang dan kekuasaan senantiasa hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala kekuasaan hanya milik Allah. Walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, baginya segala kekuasaan dan segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhil lailah. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan yang ada pada malam ini, kebaikan malam ini. Ya, malam ini baik, aku minta kebaikan malam ini. Wa khaira ma ba'daha, dan kebaikan yang terjadi setelah malam ini, yang ada pada setelah malam ini. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadhil lailah wa syarri ma ba'daha, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan malam ini dan keburukan yang akan terjadi setelah malam ini. Rabbi a'udzubika minal kasal, ya Allah aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Ya. Jadi ini berlindung dari sifat malas. Wasu'il kibar, dan buruknya usia tua. Ya, usia tua itu buruk, ya. Rabbi a'udzubika min adzabin finnar, ya Allah aku berlindung kepadamu dari siksa di dalam neraka, wa adzabin fil qabr, dan siksa di dalam kubur. Ya, di sini menunjukkan bahwasanya neraka, siksa neraka itu ada. Siksa dalam kubur juga ada. Ya, dan keduanya adalah termasuk hal gaib, ya, yang wajib kita imani. Nah, dan apabila di pagi hari, wa idza asbaha qala dzalika aidan, ketika pagi hari masuk di waktu pagi, beliau juga mengucapkan zikir yang sama, hanya mengganti lafaz yang pertama yaitu asbahna wa asbahal mulku lillah. Ya, kita masuk di waktu pagi dan segala kekuasaan di pagi hari ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu secara umum makna hadis ini. Hadis ini bersumber dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, ya, Abu Abdurrahman. Kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Minas sabiqina al-awwalin, termasuk yang duluan masuk Islam, ya. Wa min kibaril ulama minas sahabah, termasuk kibarnya ulama di era sahabat. Ya, karena dia ahli tafsir, Abdullah bin Mas'ud. Ya, wa ammarahu Umar alal Kufah, dijadikan amir oleh Umar di kota Kufah. Wa mata sanata isnataini wa thalathin, ya, bil Madinah, beliau wafat di kota Madinah pada tahun 32 Hijriyah atau setelahnya. Nah, dalam hadis ini, ya, Abdullah bin Mas'ud mengajarkan kepada kita bahwasanya di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk waktu pagi dan petang, ya, adalah beliau mengucapkan zikir yang penuh dengan barokah ini, yang penuh dengan berkah ini, ya. Ya, beliau mengatakan amsayna wa amsal mulkulillah. Ya, kita masuk di pagi hari, kita masuk di sore hari, dan segala kekuasaan di sore hari ini senantiasa menjadi milik Allah. Ya. Kita masuk di sore hari dan kekuasaan seluruh yang ada dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Walhamdulillah, ya. Seluruh, ya, segala pujian hanya untuk Allah. Ya. Jadi maksudnya adalah kita masuk di sore hari dan kita tahu, kita paham bahwasanya segala kekuasaan, ya, segala pujian itu hanya milik Allah, ya, bukan yang lainnya. Wala ilaha illallah, ya, munfaridan bil uluhiyah, mengakui, mengesahkan Allah dengan uluhiyah, hanya Allah yang berhak disembah. Rabbi as'aluka min khairi hadhil lailah, ya Allah aku minta kebaikan malam ini.
Maksudnya adalah dzatuha wa ainuha, malam ini baik. Ya, malam ini baik. Setiap hari Rasulullah mengatakan malam ini baik, hari ini baik, pagi ini baik. Artinya tidak ada hari yang buruk. Ya, sebagian orang mau menikah cari hari yang bagus, cari hari yang baik. Tidak. Ya, semua hari baik. Ya, asalkan tujuannya adalah baik. Karena Rasulullah SAW mengatakan Rabbi as'aluka min khairi hadhil lailah. Ya. Kita berdoa agar semua hari kita baik, ya, dan berlindung agar tidak menjadi hari yang buruk, ya. Kama sayati wa khairu ma fiha, ya, khairu ma fi hadhil lail min khairi hadhil lailah wa khairi ma fiha, yaitu kebaikan yang ada pada malam tersebut, ya. Jadi kebaikan yang akan terjadi pada malam tersebut, malam itu baik. Dan kejadian-kejadiannya saya berharap baik, adalah kejadian yang baik ya Allah. Ya, saya minta supaya malam ini baik dan kejadian-kejadiannya juga baik. Ya, wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Ya, dan aku berlindung ya Allah dari keburukan malam ini. Ya. Wa syarri ma fiha, dan keburukan yang akan terjadi. Hal-hal buruk yang akan terjadi pada malam ini. Ya, baik dalam yang akan menimpa agamaku maupun duniaku. Ya, jadi berlindung dari kejadian yang buruk. Ya. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Maksudnya adalah at-tathaqul fit ta'ah ma'al istita'ah. Ya, merasa berat dengan ketaatan. Ketika mau berbuat taat berat. Ya, wa yakunu dzalika li adamin bi'athin nafsi lil khair ma'a dhuhuril istita'ah. Itu ketika malas itu adalah apa? Karena enggak ada motivasi dari dalam untuk melakukan ketaatan, padahal mampu. Ya. Padahal sangat mampu untuk melakukan ketaatan tapi merasa berat. Nah, ini berlindung dari hal yang seperti itu. Ya. Jadi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat malas supaya apa? Semangat untuk berbuat taat. Ya. Sering terjadi atau mungkin banyak terjadi ya. Orang mampu bangun malam. Ya, tapi berat untuk sholat malam. Nah, berlindung dari hal yang seperti itu. Ya, kita bangun malam jam sebelum subuh sudah bangun. Ya, tapi apakah kita witir, apakah kita tahajud, belum tentu. Ya, padahal kita sudah melek. Nah, yang seperti ini kita berlindung dari hal yang seperti itu. Ya. Jadi ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas, yaitu merasa berat dari berbuat taat. Ya, jadikanlah aku ringan ketika mau beribadah. Ya, semangat, cinta dengan ketaatan. Nah, wasu'il kibari, dan aku berlindung kepadamu dari buruknya usia tua. Ya, yaitu pikun, kemudian kemerosotan akal, karena orang kalau sudah tua itu pikun. Ya, kita berlindung dari hal tersebut. Ya, supaya akal kita tetap sehat, tetap kuat. Ya, di antaranya adalah dengan berdoa seperti ini ketika pagi dan petang. Ya, ini sangat bagus doanya. Ya, karena kibarus sin al-muaddi ila tasaquti ba'dil quwa wa dha'fiha. Ya, karena buruknya usia tua adalah apa? Dia itu penyebab semakin berkurangnya apa? Kekuatan. Ya, kekuatan fisik, ya, kekuatan akal itu akan sedikit demi sedikit apa? Berkurang. Ya. Arad ila ardali al-umur, kembali ke fase yang paling lemah seperti bayi anak kecil. Ya. Yang intinya adalah apa? Ketika orang tua itu dia akan yafutu al-amalu al-ilmu wal amal. Ya. Seperti anak kecil, dia tidak punya ilmu dan tidak punya amal. Nah, kita berlindung dari hal yang seperti itu. Ya, jadi kita berlindung dari hal yang seperti itu supaya meskipun kita sudah tua tetap sehat,
ya tetap bisa berbuat taat seperti di masa kita masih muda, masih kuat. Ya, karena itu kita biasakan di masa muda dengan ilmu, ya dengan amal, ya. Kemudian kita iringi dengan doa seperti ini. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari buruknya usia tua. Nah, kemudian wa a'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabri, ini jelas ya. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab di neraka dan azab di alam kubur, ya. Kemudian ketika pagi, ya, mengucapkan Allahumma asbahna wa asbahal mulku lillah, ya, kita masuk di pagi hari dan segala kekuasaan di pagi hari ini hanya milik Allah dan seterusnya. Kemudian mengucapkan zikir yang sama seperti tadi, ya. Nah, dari hadis ini bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hadza dzikri wa muwadzabatihi alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersemangat, bersungguh-sungguh, ya, untuk melafadzkan zikir ini dan muwadzabatihi alaih, menekuninya. Artinya apa? Setiap pagi dan petang Rasulullah selalu mengucapkan zikir ini. Ya, karena zikirnya maknanya sangat bagus, ya. Berlindung dari segala keburukan, ya, untuk agama dan dunia. Kemudian yang kedua, istihbabu hadza dzikri fis shabahi wal masa, ya. Disunahkan untuk mengucapkan zikir ini ketika pagi dan petang. Ya, caranya tadi supaya nggak lupa digabung dengan zikir salat setelah asar, zikir salat setelah subuh. Ya. Kemudian yang ketiga, al-kasal wa su'ul kibar tamna'ul abad minat ta'ah wasyukr. Malas dan usia tua itu bisa menghalangi seseorang dari berbuat taat, dari bersyukur. Ya, karena itu kita berlindung dari sifat malas. Ya, kita mampu fisiknya tapi malas. Naudzubillah. Ya, kita mampu bangun malam tapi nggak sholat tahajud, tapi nggak sholat witir. Ya, kita mampu sholat sunnah tapi kita nggak lakukan. Ini karena malas. Ya. Wasu'il kibar, dan buruknya usia tua itu juga bisa mencegah orang dari berbuat ketaatan, ya, pikun, lupa ingatan dan seterusnya. Lidzalika yustahabbu ayasta'idza billahi minhuma, karena itu disunnahkan, dianjurkan berlindung kepada Allah dari keduanya, dari sifat malas dan dari usia tua yang buruk. Kemudian yang keempat, isbatu adzabil qabr. Ya, wajib kita tetapkan adanya azab kubur. Itu adalah hal yang gaib, wajib kita imani. Ya, karena Rasulullah SAW mengucapkannya dalam hadis ini dan hadis ini sahih. Ya, wajib kita imani. Kemudian selanjutnya, yang bagi alal abdi al ijtihad fit ta'ah wa ihsanil ibadah li tahsilin najah fid darain. Ya, hendaknya seorang bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan, ya, dan memperbagusi ibadah. Ya, intinya apa? Jangan malas, ya. A'udzubika minal kasal, ya. Hendaknya kita ijtihad, jangan malas. Apalagi ketika kita masih sehat, kita harus perbanyak ibadah, ya. Fihi dalilun ala wujudin nar wa adzabiha. Dalam hadis ini juga ada dalil, ya, bahwasanya neraka itu sudah ada, ya, dan adanya azab neraka, dan itu termasuk ilmu ghaib, hal ghaib yang wajib kita imani. Wallahu taala a'lam. Itu adalah penjelasan ringkas tentang hadis ini. Wallahu taala a'lam. Kemudian selanjutnya hadis yang keempat yang disebutkan oleh beliau adalah hadis yang bersumber dari Aban ibn Uthman. Ya, beliau mengatakan, sami'tu Uthman ibn Affan yaqul. Saya mendengar Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi Aban tadi adalah anaknya Uthman bin Affan. Jadi riwayat anak dari bapak. Ya, anak menuntut ilmu dari bapaknya. Ini termasuk latifah, ya, keunikan hadis, ya. Kalau
disebutkan oleh para ulama, termasuk keunikan hadis ini adalah bahwasanya adalah riwayatnya anak dari bapak. Ya, anak belajar dari bapak. Ada juga yang sebaliknya, bapak meriwayatkan dari anak. Gak masalah menuntut ilmu. Ya, gak usah malu. Ya, anak meriwayatkan dari bapak. Atau sebaliknya, gak usah malu. Sekarang mungkin ada, ya, ayahnya ngajar, anaknya malu belajar. Akhirnya gak usah mondok di sini karena ada ayah. Gak seperti itu. Bagus riwayatul ibn an abihi. Ya, anak meriwayatkan hadis dari ayahnya bagus. Ya, seperti yang dilakukan oleh Aban di sini, meriwayatkan hadis dari ayahnya. Masya Allah. Kemudian Utsman bin Affan mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya. Barang siapa yang mengucapkan dengan menyebut nama Allah yang tidak akan membahayakan sesuatu apapun di dunia ini, di langit maupun di bumi, ya, yang tidak akan bahaya sesuatu apapun dengan nama Allah SWT, bersama nama Allah, sesuatu apapun di dunia maupun di langit, di bumi maupun di langit, wa huwas samiul alim, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, ini zikirnya, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, dengan menyebut nama Allah yang tidak akan bahaya dengan namanya sesuatu apapun di langit maupun di bumi, wa huwas samiul alim, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, ya, barang siapa yang mengucapkan zikir ini sebanyak 3 kali, lam tusibhu faja'atu bala'in hatta yusbih, tidak akan ditimpa oleh musibah yang datang tiba-tiba sampai dia subuh, ya, sampai dia masuk waktu pagi. Wa man qalaha hina yusbih 3 marrat, barang siapa yang mengucapkannya sebanyak 3 kali ketika pagi hari, lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yumsiya, tidak akan ditimpa oleh musibah secara tiba-tiba sampai dia masuk di waktu sore. Nah, ini zikir yang bisa membentengi kita dari musibah, insyaallah, ya, asalkan kita yakin, ya. Nah, kemudian dilanjutkan kisahnya, bahwasanya Aban tadi, anaknya Utsman bin Affan, fa asaba Aban bin Utsman al-Falij. Aban bin Utsman tiba-tiba ditimpa apa? Stroke. Ya, stroke sebelah. Ya, stroke sebelah, al-Falij, stroke sebelah. Ya. Faja'ala ar-rajul alladhi sami'a minhul hadits yandur ilaih. Maka laki-laki yang mendengar hadis ini setelah mengucapkan hadis ini, ya, yang mendengar hadis ini dari Aban bin Utsman, melihat Aban, ya, seolah-olah tidak percaya dengan hadis Aban tadi. Kamu mengatakan, yang mengatakan hadis mengucapkan zikir ini tidak akan ditimpa musibah tiba-tiba, tapi kenapa kamu tertimpa musibah? Maksudnya seperti itu. Kamu sendiri kok malah ketimpa musibah. Kenapa? Faqala lahu, maka Aban mengatakan kepada laki-laki tadi apa? Ma laka tandur ilai. Kenapa kamu kok lihat saya seperti itu? Ya. Fa wallahi ma kadzabtu ala Utsman. Demi Allah saya enggak dusta atas Utsman. Ya, saya enggak mengada-ada. Utsman meriwayatkan hadis ini enggak. Saya jujur. Wala kadzaba Utsman ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Utsman tidak mungkin mengada-ada hadis ini. Ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin dusta atas nama Rasul. Walakinnal yaum alladzi asabani fihi ma asabani, akan tetapi hari ini, ya, ketika menimpaku musibah ini, ghadibtu fanasitu an aqulaha. Ya, sebabnya apa? Hari ini saya marah sehingga saya lupa mengucapkan zikir tadi. Ya, jadi ketika Aban bin Utsman lalai tidak mengucapkan zikir ini, di saat itulah beliau ditimpa oleh musibah stroke. Ya.
Hadis ini riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Ya, karena itu sekali lagi supaya kita nggak lalai dengan zikir pagi dan petang, usahakan digabung dengan zikir setelah sholat asar dan zikir setelah sholat subuh. Ya, itu supaya kita tidak lalai dari zikir pagi dan petang. Ya. Kemudian ya, hadis ini bersumber dari Aban bin Utsman ibn Affan al-Umawi, ya, anaknya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Kunyahnya adalah Abu Sa'id atau Abu Abdullah, ya. Beliau wafat tahun 105 Hijriah. Wallahu taala alam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan, ya, barang siapa yang mengucapkan zikir ini sebanyak 3 kali, baik ketika pagi maupun sore hari, yaitu zikir Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim, sebanyak 3 kali, ya. Apa kata Rasulullah? Lam yusibhul bala' baqtatan hatta yusbih. Tidak akan ditimpa oleh musibah secara tiba-tiba sampai dia masuk waktu subuh. Yang mengucapkannya di sore hari sampai subuh tidak akan ditimpa oleh musibah secara tiba-tiba. Ini juga termasuk benteng dari musibah. Ya. Supaya tidak seperti yang dialami oleh Aban. Ya, sekarang banyak macam-macam penyakit, ya, macam-macam penyakit. Maka kita bentengi dengan makanan yang sehat, juga dengan zikir seperti ini, ya, supaya tidak terkena penyakit yang aneh-aneh, stroke dan yang lainnya, seperti yang menimpa Aban ibn Utsman. Sebaliknya, waman qala hina yusbih lam yusibhul bala' baqtatan hatta yumsi. Ya, barang siapa yang mengucapkannya ketika pagi hari, tidak akan ditimpa oleh musibah secara tiba-tiba sampai dia masuk waktu sore. Nah, ini fadilahnya zikir ini, Masya Allah, ya, sangat besar. Ya, fasaba rawi al-hadits Aban bin Utsman al-Falij. Ya, ternyata, ya, Aban bin Utsman periwayat hadis ini sendiri ditimpa apa? Stroke. Ya. Faja'ala ar-rajul alladhi sami'a minhul hadits yandur ila Aban muta'ajiban. Maka orang asing yang mendengar hadis ini dari mulutnya Aban melihat Aban dengan kagum. Kok bisa dia yang mengucapkan, dia sendiri yang terkena bala? Ya, apakah mungkin dia bohong? Ya. Maka qala lirrajul, ya. Maka Aban mengatakan, ya, malaka tandur ilai. Jangan lihat saya seperti itu. Kamu kira saya bohong, ya? Kamu kira saya bohong karena menimpaku musibah ini? Ya, wallahi ma kadzibtu ala Utsman wala kadzaba Utsman ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, saya enggak dusta atas Utsman. Juga Utsman tidak dusta atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakinnal yaum alladzi asabani fihi ma qaddarallahu li an aqulaha aw an aqulahu. Asabani ghadabun fanasitu an aqula hadhil kalimat al-madhkurah. Hari ini saya lupa mengucapkan zikir ini, ya, karena kondisi saya sedang marah sehingga saya lalai untuk mengucapkan zikir ini. Ya, karena itu sekali lagi supaya tidak lupa, gabunglah zikir pagi dan petang, ya, termasuk zikir ini, ya, untuk membentengi kita dari musibah, ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim 3 kali. Kita gabung setelah zikir sholat asar dan sholat subuh, ya. Dari hadis ini bisa kita ambil beberapa faedah, ya. Yang pertama, istihbabul ityan bihadza dzikr fi shabahi wal masa, disunahkan supaya kita berzikir dengan zikir ini ketika pagi dan petang. Liyakunal insan mahfudhan biidznillah min an yusibahu faj'atu bala, supaya kita terjaga dengan izin Allah dari musibah yang datang tiba-tiba. Ya, kita tentu nggak mau ada musibah secara tiba-tiba.
au dzarru musibatin au nahwi dzalik, atau madharat dari musibah atau yang lainnya. Intinya benteng yang akan kita dapatkan manfaatnya di dunia ini. Ya, berpahala juga bermanfaat untuk kita, diri kita sendiri. Nah, itu faedah yang pertama. Kemudian yang kedua, quwwatu yaqinis salafil awal billah wa tasdiqihim bima akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kuatnya keyakinan orang dulu dengan hadis Nabi. Ya. Jadi ketika Nabi mengatakan sebuah hadis, langsung mereka yakin. Ya. Tidak menunggu penelitian untuk menguatkannya. Tidak. Ya. Kalau Nabi mengatakan A, langsung mereka yakini A. Di antaranya tadi, ya, yang diyakini oleh Abban ibn Utsman, langsung yakin. Ya. Kemudian yang ketiga, sehingga apa? Ketika dia terkena musibah, langsung, oh ini sebabnya karena saya lupa zikir pagi dan petang. Tidak menyalahkan makanan, tidak menyalahkan keadaan, tidak. Oh ini sebabnya karena saya makan ini, tidak. Tapi ini karena saya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama zikir yang ada dalam hadis ini. Kemudian yang ketiga, min fawaidi taqyid dzikri bis sabah wal masa qat'ul ghaflah. Ya. Anil muslim wastihdharuhu ad-daim bi annahu Abdullah taala. Ya, di antara faedah kenapa kok ada zikir pagi dan petang, itu supaya qat'ul ghaflah, memutus kelalaian, ya, dari seorang muslim wastihdharuhu ad-daim bi annahu Abdullah, supaya selalu ingat kepada Allah. Ya, pagi zikir, sore zikir. Supaya apa? Senantiasa ingat bahwasanya dia adalah hamba Allah. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, ala qadri imani dzakir lillah wa khusyu'ihi wa huduri qalbihi ma'al ikhlasi wal yaqin yakunu atharud dzikri mutahaqqiqan. Ya. Sebesar iman seseorang yang berzikir kepada Allah dan sebesar kekhusyuannya dan sebesar keikhlasan dan keyakinannya dalam beramal, maka sebesar itu juga apa? Hasil yang dia akan dapat itu terwujud. Ya. Artinya, ketika orang itu mengucapkan zikir ini dengan yakin, maka insya Allah dia akan dilindungi dari musibah secara tiba-tiba. Jadi intinya di situ. Ketika orang itu zikir dengan khusyuk, ya, meresapi maknanya, mentadaburinya, meyakininya bahwasanya itu pasti terjadi, pasti dilindungi oleh Allah, maka Allah pasti akan melindunginya, ya, mewujudkan maksudnya. Kita berdoa ikhlas, mulut kita dengan hati kita menyatu, tulus, yakin, maka Allah insya Allah akan mengabulkan. Ya, ketika kita mengucapkan zikir ini tujuannya agar terhindar dari musibah, maka insya Allah kita akan dihindarkan oleh Allah dari musibah. Ya, wallahu taala alam. Kemudian hadis yang terakhir, hadis yang kelima, ya, di antara yang disebutkan oleh beliau, di antara zikir pagi dan petang adalah hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah annahu qala. Beliau mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi. Laki-laki di sini enggak disebutkan namanya, tapi enggak masalah karena ini adalah sahabat. Semua sahabat itu adil, jujur, ya. Bertanya atau mengeluh, "Ya Rasulullah, ma laqitu min aqrabin ladagatni al-barihah." Ya Allah, saya disengat kalajengking semalam dan sangat menyakitkan. Itu maksudnya. Ya Rasulullah, saya disengat kalajengking semalam. Ya, dan rasanya masih sakit sampai sekarang. Ya. Beliau mengatakan, maka beliau menjawab, "Ama law qulta hina amsaita." Seandainya di sore hari kamu mengatakan, "A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Lafaz ini saja. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah
yang sempurna dari keburukan yang dia ciptakan, itu maknanya lam tadurruk. Seandainya ketika sore kamu mengucapkan zikir ini, tidak akan ada yang memadaratkanmu, tidak akan ada kalajengking, tidak akan ada ular, tidak akan ada kelabang, tidak akan ada apapun yang memadaratkanmu. Nah, ini juga faedahnya zikir pagi dan petang yang kita dapatkan di dunia, ya, benteng untuk kita dari serangan-serangan hal-hal yang memadaratkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, bersumber dari sahabat Abu Hurairah, ya, yaitu Abdurrahman ibn Sahr, ya, terkenal dengan Abu Hurairah, wafat tahun 59 Hijriah. Rasulullah SAW dalam hadis ini bersabda, ya, zikir, menyebutkan bahwasanya di antara zikir pagi dan petang adalah lafaz a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammat, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna. Kalimat Allah yang sempurna maksudnya apa? Ya. Dikatakan oleh para ulama, maknahu al-kamilat allati la yadkhulu fiha naqsun wala aibun. Itu kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yang tidak ada aib, cacat ataupun kekurangannya. Ya, Allah di antara sifatnya adalah kalam, dan kalamnya itu enggak ada aibnya, enggak ada cacatnya, enggak ada buruknya. Tidak seperti kalamnya orang, ya, tidak seperti kalamnya makhluk. Waqila an-nafi'ah asy-syafiyah. Kalimat-kalimat Allah yang sempurna adalah yang bermanfaat, yang bisa menyembuhkan, yang mencakup, ya. Waqila al-murad bil kalimat huna al-Qur'an, dan dia mengatakan kalimat-kalimat Allah maksudnya apa? Bil Qur'an. Al-Qur'an adalah sifatullah, boleh, ya, berlindung dengan sifat Allah, berlindung dengan zat Allah, berlindung dengan sifatnya juga boleh, ya, karena Allah dan sifatnya itu bukan makhluk, ya. Wallahu ta'ala alam. Nah, kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, ya, yang masih berkaitan dengan hadis ini juga, bersumber dari Khawlah binti Hakim. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, man nazala manzilan, barang siapa yang singgah di suatu tempat, thumma qala, tempat itu umum, ya, tempat baru manapun itu, ya, di ladang, di sawah, di sungai, di rumah baru, di kos-kosan baru, di apartemen baru, di hotel baru, dimanapun itu, ya, kalau kita singgah maka usahakan baca ini, ya, di hotel, di apartemen, di Tegal, di sawah, dimanapun itu, man nazala manzilan, barang siapa yang bersinggah di suatu tempat, kemudian mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan yang Dia ciptakan. Lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Tidak akan ada sesuatu apapun yang membahayakannya sampai dia pindah dari tempat tersebut. Ya, jadi ini juga manfaat dari zikir ini, ya. Dari hadis ini bisa kita ambil faedah. Yang pertama, al-isti'adzah ibadah, wahiyya ma kanat billah ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi. Isti'adzah itu adalah ibadah, dan isti'adzah dan ibadah itu adalah, isti'adzah itu boleh dengan zat Allah, billah, dengan zat Allah, au bi asma'ihi, dengan nama-nama Allah, au bi sifati, atau dengan sifat-sifat Allah. Karena sifat Allah itu bukan makhluk. Boleh kita isti'adzah dengan sifatnya, diantaranya di sini bi kalimatillah, ya, bil Quran, boleh karena Al-Quran adalah sifatnya, bukan makhluk, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian fadilatu hadzal du'a wa barakatuhu, keutamaan doa ini dan keberkahan doa ini, karena bisa melindungi kita dari hal-hal yang membahayakan. Ya, karena itu kita usahakan. Sangat singkat. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, mungkin itu yang bisa kita
bahas pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tentu di sana masih ada zikir-zikir pagi dan petang yang lainnya. Ya, namun kalau kita bisa menjaga 5 zikir ini saja itu sudah sangat bagus ya. Melindungi kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita insyaallah taala. Dan supaya kita tidak lupa ya, usahakan kita gabung zikir ini dengan zikir setelah sholat. Setelah sholat asar langsung kita sambung dengan zikir petang. Setelah sholat subuh langsung kita sambung dengan zikir pagi. Ya, wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV